Herodes Antipas singkatan dari Antipatros, yang hidup antara 20 sebelum Masehi, hingga setelah 39 Masehi. Dia adalah raja wilayah Galilea dan Perea pada abad pertama Masehi, yang memiliki gelar tetrarki. Antipas berkuasa pada masa hidup Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Herodes Antipas adalah putra Raja Herodes Agung. Pada pemerintahan Herodes Agung atas Yudea, dicatat dalam Injil Matius, yang menggambarkan sebuah peristiwa, yang dikenal sebagai pembantaian orang-orang yang tidak bersalah. Menurut catatan ini, saat kelahiran Yesus, sekelompok orang Majus dari timur mengunjungi Herodes Agung, untuk menanyakan keberadaan orang yang telah dilahirkan sebagai raja orang Yahudi. Karena mereka telah melihat bintangnya di timur. Dan karena itu ingin memberi penghormatan kepadanya. Herodes Agung, sebagai raja orang Yahudi, merasa khawatir akan sesuatu yang mengancam kedudukannya sebagai raja di masa depan. Di sini kita harus membedakan antara Herodes Agung sang ayah, yang digantikan oleh Herodes Antipas, pada tahun 4 sebelum Masehi. Setelah kematian Herodes Agung pada tahun 4 sebelum Masehi, orang Romawi membagi kerajaannya di antara 3 putra dan saudara perempuannya, dan putranya Herodes Antipas menerima tetrarki Galilea dan Perea. Herodes Antipas adalah tokoh dalam Perjanjian Baru Alkitab, yang dikenal terutama karena perannya dalam peristiwa, yang mengarah pada eksekusi Yohanes Pembaptis, dan pengadilan Yesus Kristus. Dia adalah penguasa Galilea dan Perea dari 4 sebelum Masehi hingga 39 Masehi, bagian dari dinasti Herodes yang memerintah Yudea di bawah pengawasan Romawi. Dikenal karena kepemimpinannya yang licik, dan terkadang kejam, Antipas, seperti ayahnya, sering dianggap sebagai penjahat Perjanjian Baru. Dia selalu menyingkirkan suara-suara yang berbeda, dan menganiaya orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaannya, termasuk Yohanes Pembaptis. Tapi Herodes tidak pernah bisa menggagalkan rencana kekal Allah, untuk keselamatan melalui kematian dan kebangkitan anaknya, Yesus Kristus. Dan berikut ini kita mengikuti sekelumit kisah perjalanan Herodes Antipas, yang memerintah di zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Herodes Antipas lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 39 Masehi, adalah penguasa Galilea dan Perea abad pertama. Ia menyandang gelar tetrark atau penguasa seperempat, dan disebut sebagai Herodes yang tetrark, atau Raja Herodes, dalam Perjanjian Baru. Herodes Antipas adalah penguasa Galilea dan Perea, wilayah yang sebagian besar, tempat kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Antipas dikenal karena kepemimpinannya yang licik dan terkadang kejam. Antipas, seperti ayahnya Herodes Agung, sering dianggap sebagai penjahat Perjanjian Baru. Dia dikenal luas hari ini, karena catatan dalam Perjanjian Baru, tentang perannya dalam peristiwa yang menyebabkan eksekusi Yohanes Pembaptis, dan Yesus dari Nazaret dalam Injil Matius 14, ayat 1-12. Setelah kematian ayahnya pada tahun 4 sebelum Masehi, Herodes Antipas diakui sebagai tetrark oleh Kaisar Augustus, dan kemudian oleh saudaranya sendiri, Herodes Archelaus. Dalam perjalanan hidupnya, Antipas menceraikan istri pertamanya Pasael, putri Raja Aretas keempat dari Nabatean, demi menikahi Herodias, yang sebelumnya sudah menikah dengan saudara tirinya Herodes Filipus II. Antipas adalah putra Herodes Agung dari Maldes, sedangkan Herodes II adalah putranya dari Mariamne II. Selain itu, Herodias adalah putri Aristobulus, putra Herodes Agung lainnya. Oleh karena itu, dalam menikahi Filipus, Herodias pada dasarnya telah menikahi saudara laki-laki ayahnya, dan meninggalkan suami itu untuk menikahi saudaranya. Semua ini menambahkan benang merah lain ke jaring inses, yang kompleks dan kusut.
Meskipun tampaknya Antipas memiliki rasa hormat terhadap Yohanes Pembaptis, kutukan Yohanes di depan umum atas perzinahannya yang secara terbuka mengungkapkan dosanya, ini membuat Antipas sangat marah dan tersinggung. Sebagai balasannya, Antipas telah menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dia berharap bisa membungkamnya dengan menyembunyikan Yohanes. Noda perselingkuhannya akan disembunyikan juga di ruang bawah tanah dan dilupakan sepenuhnya. Dia menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Yohanes Pembaptis. Pada perayaan ulang tahun Antipas, dia menemukan jalannya. Dalam Injil, kita membaca bahwa Salome, putri Herodias dan Filipus, akan menari untuk Antipas pada ulang tahunnya. Tariannya sangat menyenangkan Antipas, sehingga Herodes bersumpah untuk memberikan Salome apapun yang dia minta. Didorong oleh ibunya Herodias, Salome kemudian meminta ayah tirinya yang baru, untuk membawakannya kepala Yohanes Pembaptis, di atas piring. Alkitab menceritakan bahwa, sebenarnya Herodes Antipas tidak ingin membunuh Yohanes. Namun karena permintaan ini, dia telah memberikan janji kepada gadis itu di depan umum, dan tidak ingin mengecewakan istri barunya, atau kehilangan muka dengan tamunya. Herodes Antipas pun memerintahkan untuk memancung Yohanes, dan kepalanya dibawa kepada Salome, yang kemudian memberikannya kepada Herodias, ibunya, Lukas 14, ayat 6-12. Selain memprovokasi konfliknya dengan Yohanes Pembaptis, perceraian Tetrark menambah keluhan pribadi pada perselisihan sebelumnya dengan Aretas mengenai wilayah di perbatasan Perea dan Nabatea. Hasilnya adalah perang yang terbukti menjadi bencana bagi Antipas, serangan balasan Romawi diperintahkan oleh Tiberius. Injil Lukas menyatakan, bahwa Yesus pertama kali dibawa ke hadapan Herodes Antipas. Karena Pilatus adalah gubernur Yudea Romawi, yang meliputi Yerusalem tempat Yesus ditangkap. Pilatus awalnya menyerahkan Yesus kepada Herodes Antipas, karena di wilayahnya lah Yesus paling aktif menyebarkan ajarannya, tetapi Antipas mengirimnya kembali ke istana Pilatus. Pada tahun 39 Masehi, Antipas dituduh oleh keponakannya Agripa I, melakukan konspirasi melawan Kaisar Romawi Caligula, lalu dia dikirim ke pengasingan di Galia. Menurut Josephus, ditemani Herodias, Herodes Antipas meninggal pada tanggal yang tidak diketahui. Setelah kematian Yohanes Pembaptis, Herodes menjadi sadar akan semakin populernya dan berpengaruhnya Yesus dari Nazaret. Takut bahwa Yohanes Pembaptis akan dibangkitkan kembali dari kematian, hal itu menghantuinya, karena perbuatan jahatnya. Eksekusi terhadap Yohanes, yang tidak cocok dengannya, Herodes dibebani rasa bersalah selama bertahun-tahun, karena membunuh guru dan nabi yang dikasihi. Markus 6, ayat 16, Lukas 9, ayat 7-9. Pada satu titik, sekelompok orang Farisi memperingatkan Yesus, bahwa Herodes ingin membunuhnya juga. Lukas 13, ayat 31. Namun, Yesus juga akan memperingatkan murid-muridnya, untuk waspada terhadap rabi, orang Farisi dan Herodes, yang telah bersekutu melawannya. Markus 8, ayat 15. Bagaimanapun, Yesus sepenuhnya menyadari kerusakan, penipuan, dan amoralitas Herodes Antipas, yang dia sebut sebagai rubah itu. Lukas 13, ayat 32. Sewaktu Yesus ditangkap, Gubernur Romawi Pontius Pilatus mengutus Yesus kepada Herodes Antipas, Tetrark Regional Galilea. Di sini, Antipas berhadapan langsung dengan orang yang telah dia dengar begitu banyak. Dia bahkan meminta Yesus untuk memberinya tanda, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Namun, Yesus tetap diam di hadapan para penuduhnya. Seperti Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan yang dituduhkan terhadap Yesus, yang bisa menjadikan alasan kuat untuk hukuman matinya. Namun demikian,
dia dan tentaranya mengejek dan memukuli Yesus sebelum mengirimnya kembali ke Pilatus, yang akhirnya menyalibkannya. Lukas 22, ayat 66 sampai Lukas 23, ayat 15. Ketika Yesus dikirim kembali, Pilatus masih bisa mewakili kegagalan Antipas untuk menghukum, sebagai dukungan untuk pandangannya sendiri, menurut Lukas bahwa Yesus tidak bersalah atas pelanggaran hukuman mati, sehingga memungkinkan dia untuk menghindari tanggung jawab atas penyaliban Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, Herodes dan Pilatus mulanya sebagai saingan dan bermusuhan dalam politik. Setelah itu, Alkitab memberitahu kita bahwa mereka menjadi teman dan bersekutu setelah masalah ini. Herodes Antipas akan mengalami masalah politiknya sendiri pada tahun-tahun berikutnya, yang disebabkan oleh pernikahannya yang inses dengan Herodias. Aretas, Raja Nabatean yang putrinya sebelumnya menikah dengan Antipas tetapi kemudian dicampakkan Herodes Antipas, untuk memilik Herodias, kini kembali untuk membalaskan dendam putrinya. Dalam konflik berikutnya, pasukan Antipas dengan cepat dikalahkan, dan akibatnya, Antipas digulingkan dari kekuasaan dan dibuang oleh Kaisar Romawi karena ketidakmampuannya. Inilah penyesalan yang mendalam dari seorang Herodes Antipas, atas apa yang dilakukannya terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Dapat kita lihat dari surat yang dikirimkannya kepada Pontius Pilatus. Surat-surat ini muncul dalam manuskrip Syria, dari abad ke-6 atau ke-7, di British Museum. Antipas menulis sebagai berikut, "Aku sangat cemas. Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu, ketika engkau telah mendengarnya, engkau mungkin akan berduka untukku. Karena ketika putriku Herodias yang aku sayangi, sedang bermain di atas genangan air yang di atasnya membeku jadi es, dan es itu pecah di bawahnya, seluruh tubuhnya turun, kepalanya terpotong dan tetap berada di permukaan es. Dan lihatlah, ibunya memegangi kepalanya di atas lututnya, di pangkuannya. Dan seluruh rumahku berada dalam kesedihan yang besar. Sebab ketika aku mendengar tentang manusia Yesus, aku ingin datang kepadamu, agar aku dapat melihat dia sendirian, dan mendengar firman-Nya, apakah itu seperti firman anak-anak manusia. Dan sudah pasti bahwa, karena banyak hal jahat yang telah saya lakukan kepada Yohanes Pembaptis, dan karena saya telah mengejek Kristus, lihatlah saya menerima balasan atas ketidaksalehan, karena saya telah menumpahkan banyak darah anak-anak orang lain, di bumi. Oleh karena itu penghakiman Tuhan adalah benar, karena setiap orang menerima sesuai dengan pikirannya. Tetapi karena engkau layak untuk melihat manusia Allah itu, oleh karena itu, layak bagimu berdoa untukku. Anakku Asbonius juga berada dalam penderitaan saat kematian. Dan aku juga berada dalam penderitaan dan ujian besar, karena aku menderita gembur, dan aku sangat tertekan, karena aku menganiaya pengantar baptisan dengan air, yaitu Yohanes. Oleh karena itu, saudaraku, penghakiman Allah itu adalah benar. Dan istriku, sekali lagi, melalui semua kesedihannya untuk putrinya, menjadi buta di mata kirinya, karena kami ingin membutakan mata kebenaran. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, firman Tuhan. Karena penderitaan yang besar sudah datang ke atas para imam dan ke atas para penulis hukum Taurat, karena mereka menyerahkan kepadamu yang adil. Karena inilah penyempurnaan dunia, bahwa mereka menyetujui bahwa orang-orang bukan Yahudi harus menjadi ahli waris. Karena anak-anak terang akan diusir, karena mereka tidak menjalankan apa yang diberitakan mengenai Tuhan, dan mengenai anaknya. Oleh karena itu, ikat pinggangmu, dan terimalah kebenaran, engkau bersama istrimu yang mengingat Yesus siang dan malam, dan kerajaan itu akan menjadi milik kamu, orang-orang non-Yahudi, karena kami umat pilihan, telah mengejek yang benar. Sekarang jika ada tempat untuk permintaan kami, hai Pilatus,
karena kami pernah berkuasa, kuburkan keluargaku dengan hati-hati. Karena memang benar bahwa kami harus dikuburkan oleh engkau, dan bukan oleh para imam, yang setelah beberapa waktu, seperti yang dikatakan kitab suci, pada kedatangan Yesus Kristus, pembalasan akan menyusul. Nasibmu baik-baik saja, dengan Prokla istrimu. Aku mengirim kepadamu anting-anting putriku, dan cincinku sendiri, agar itu dapat menjadi peringatan kematianku kepadamu. Karena cacing sudah mulai keluar dari tubuhku, dan lihatlah, aku menerima penghakiman sementara, dan aku takut akan penghakiman yang akan datang. Karena dalam keduanya kita berdiri di hadapan pekerjaan Allah yang hidup, tetapi penghakiman ini yang bersifat sementara adalah untuk sementara waktu, sementara yang akan datang adalah penghakiman untuk selama-lamanya. Demikian surat Antipas kepada Gubernur Pontius Pilatus. Dari pengakuan yang disampaikan Herodes Antipas kepada Pontius Pilatus melalui suratnya, kita bisa melihat keresahan dan penyesalannya yang dalam. Apa yang ditabur oleh Herodes Antipas, dia pun menuainya. Apa yang dilakukannya pada Yohanes Pembaptis, memancung kepala Yohanes, itu juga yang diterima anaknya yang paling dicintainya. Istrinya yang mendorong perlakuan kejamnya pada Yohanes merasakan duka cita itu, dia menangis bersedih hingga buta matanya. Apa yang dia perbuat kepada Yesus, membiarkan Yesus untuk dihukum mati oleh para pembencinya, meskipun tidak bersalah, dia juga menghina dan mengejeknya. Antipas menuai yang dia tabur, di akhir umurnya dalam penyesalan yang dalam. Herodes Antipas dan Herodias sang istri telah menerima hukuman sementara, atas perbuatannya di dunia ini, tapi pengadilan abadi akan datang di akhir zaman kini menantinya. Penyesalan tidak berguna jika tidak disertai pertobatan, karena kerasnya hati yang membatu, dia harus menanti penghakiman yang terakhir, dengan penyesalan dan penderitaan di pengasingan. Setidaknya kita mendapat kesimpulan, bahwa kebenaran Yesus anak Allah, Yesus adalah firman, Tuhan yang menjadi manusia, diakui oleh mulut Herodes Antipas. Semoga bukti sejarah yang dicatat oleh ahli sejarah Yahudi, yakni Flavius Josephus ini, bisa menambah wawasan Katolik kita, di luar dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.